Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ini ke dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya orang itu kebanyakan yang mati itu disebabkan karena perbuatannya sendiri, dari akhlaknya. Makanya kalau kita bagaimana kita itu meninggal husnul khotimah itu harus kita set. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat sekali ibu bapak semuanya. Alhamdulillah nih, saya juga semangat kalau seperti itu ya. Bersama saya Irfan Hakim, bersama Danu Sadano. Inilah dia Siraman Kolbu. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Itu harus selalu tertanam dalam diri, jangan sampai tetangga saya udah berbuat baik, biarin deh, saya nggak usah, nanti kebanyakan lagi yang berbuat baik. Jangan pernah sampai merasa seperti itu. Ya, makanya tema kita hari ini adalah jangan lelah berbuat baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tema kita cukup nyaman ya. Sudah dibuka oleh Kak Irfan. Fastabikul khairat ya. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu harus kita pegang terus menerus. Berbuat baik kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan menjalankan ibadah wajib kita. Itu jelas, itu kewajiban. Ya, kewajiban yang harus kita jalankan, sudah tidak ada perlu berbantah. Karena salah satu yang nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala, salah satunya nanti di akhirat itu pada waktu kita dihisab adalah sholat kita. Ya, Yang utama itu. Yang utama itu sebenarnya. Jadi nanti kayaknya diceritain di tema berikutnya. Karena pada waktu membahas sholat itu jelimet. Tema khusus itu. Tema khusus. Okay. Harus ada waktu khusus. Kemudian berbuat baik inilah sebenarnya yang akan menjadikan sesuatu yang malah bisa menjadikan yang ibu cari, bapak cari, kita cari itu diberikan. Ya, salah satunya adalah rizki, ya. Rizki itu kan semuanya kepingin ya. Namanya rizki itu kan rizki yang enak, nyaman. Salah satu cerita dalam Quran dalam surat Az-Zariyat menceritakan wa fis samai rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Jadi rizki itu oleh Allah Ta'ala itu sudah disiapkan di langit. Kemudian bagaimana caranya rizki itu bisa datang kepada kita? Nah ini yang jarang diketahui. Katanya sedekah, nanti dulu. Jangan bilang rezeki itu dengan sedekah kita rezeki nanti dulu, karena bisa salah niat. Ya. Sedekah itu harus satu niatnya karena Allah Ta'ala cukup. Ya. Efek mendatangkan rezeki itu efek berikutnya. Efek rezeki itu diberikan kepada Allah Ta'ala itu hanya Allah. Setelah keikhlasan. Setelah keikhlasan dalam bersedekah itu kunci. Jadi jangan dicampur-campur ya. Nah, pada waktu Allah sudah memberikan gambaran dalam Quran seperti itu, di langit ada jalan rezekimu. Nah, gimana caranya rezeki ini datang? Ini yang jarang sekali diceritakan. Salah satunya adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Baru terbuka sekarang. Berarti rezeki itu dari perbuatan baik kita. Rizki apa? Mamanya rizki agar anak wanita Bapak Ibu sekalian itu gampang mendapatkan jodoh. Rizki kan gitu ya. Gimana caranya? Nggak usah ke dukun, nggak usah pakai susuk di sini. Mukanya susuk. Iya, mukanya susuk semua ya. Beli kagak susuk semua ya. Nah, inilah harus kita ketahui berbuat baiknya gimana. Kalau anak wanita ingin mendapatkan jodoh cepat, si anak wanita harus dia ajari atau dia harus belajar bahwa sayangi ayah.
Nah, sayangi ayah ini berarti dia mempersiapkan dirinya untuk diberi rizki oleh Allah Ta'ala jodoh laki-laki. Seperti itu. Nah, kalau memang nanti dalam suatu proses perkawinannya jadi baik, maksudnya enggak nanti Allah mempermudah mendapatkan momongan, sayangilah ayah dan ibu dengan baik karena Allah. Nah, ini rizki sama. Ada yang menikah 2, 3, 5, 8, 11, 15 tahun sampai 20 tahun itu ada belum punya momongan. Gara-garanya satu sampai hafal Mas Irfan. Memang sering jengkel sama ayah, iya nggak taunya ya. Iya. Nah, itulah salah satu rizki yang nggak pernah kita ketahui. Padahal semua hal yang ada di bumi ini, semua hal yang ada di bumi, kalau itu sudah ada di dekat kita, sesuatu yang terjadi, itu harus kita imani. Sehingga kita paham bahwa rizki itu sebenarnya letaknya di sekitar kita juga. Berbuat baik, akhirnya apa? Salah satunya mamanya kita kenal dengan orang, sehingga orang itu simpati kepada kita. Sehingga dia akan bertanya kerja di mana atau bagaimana, akhirnya bisa menyambung silaturahim. Betul. Itu juga akan menjadi rizki bagi kita. Jadi rizki itu bukan melulu harta dan uang. Enggak, rizki itu semua termasuk kesehatan itu rizki. Rasa nyaman, Iya. keluarga bahagia. Iya. Itu yang nggak ternilai. Iya, itu yang tidak pernah ternilai, berbuat baik. Padahal momennya diceritakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukan. Ya. Wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi, janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ini ke dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya orang itu kebanyakan yang mati itu disebabkan karena perbuatannya sendiri. Dari akhlaknya. Makanya kalau kita bagaimana kita itu meninggal husnul khotimah itu harus kita set. Kita harus jalani, bukan cuma doa aja di bibir. Jalani. Sehingga nanti kita akan menyusun kematian kita karena Allah itu kita menjalani kehidupan karena Allah. Nah itu kita jalani, kita set. Sehingga pada waktu kita itu nanti meninggal, Allah mengizinkan dan insya Allah ridho. Kalau mamanya orang binasa ini dalam Quran disediakan binasa itu karena perbuatan dia. Umpamanya dia sariawan sampai mati, mamanya di sini udah nggak kuat. Lah itu dia binasa karena perbuatannya dia. Nah ini orang kan nggak pernah tahu sebenarnya, nggak pernah diungkap oleh saudara-saudara kita yang hebat-hebat di dalam tafsir Quran, ya. Karena di sini saya menceritakan karena itu harus kita ketahui kalau kita itu ingin masuk surga. Kalau ingin benar-benar meninggalnya dalam kondisi sakit, hati-hati. Ya, itu bisa nanti masuk neraka dulu. Jangan kondisi kematian itu disukain tapi kita tidak siap. Ya. Banyak yang orang-orang saudara kita yang muslim siap mati, hidupnya nggak siap. Iya kan? Iya. Nah ini yang harusnya disiapkan. Betul. Persiapan hidup dekat kepada Allah Ta'ala untuk kematiannya sebenarnya. Tapi dekat pada Allah. Kalau persiapan hidup dekat dengan setan, ya mempersiapkan kematiannya. Tapi nanti akhirnya ke neraka. Iya. Nah. Doanya pengen husnul khotimah, kegiatannya tidak dekat dengan Allah. Perilakunya marah-marah, ini nggak dekat sama Allah Ta'ala. Allah menyuruh memaafkan, dia marah-marah. Allah menyuruh untuk husnudzon, dia suudzon. Gimana coba? Tapi meninggal pengen husnul khotimah. Biarin aja mau husnul khotimah, nggak urusan kalau Allah ya. Kalau gitu jadinya suul khotimah kebalikannya. Iya, suul ya. hati. Jadi segala macam itu harus dipersiapkan. Ya harus semuanya dipersiapkan proses. semuanya. Iya. Warna namanya mau ingin buah durian enak itu ya mulai nanamnya ini dirawat ya. Iya. Coba kalau buah durian baru gini potong ya nggak jadi buah. Iya. Istilah visualnya Kasarnya visualnya seperti itu. Tahu nggak Bu? Tahu ya? Iya. Pusing sekarang ya. Di kalau sini saya memang gini ya. tempatnya kita saling mengingatkan dari Iya. kasus-kasus satu demi satu yang maju ke depan, menceritakan kisah hidupnya tapi tiba-tiba jadi sakit seperti ini. Ditelusuri, mudah-mudahan ada kesamaan. Oh iya saya juga sakit seperti itu. Oh berarti juga saya kelakuannya seperti ini. Oh saya kurang berbuat baik. Di situ menjadi penghapus dosa ketika kita bertobat. Bertobat kepada Allah Ta'ala ya. Oke, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati.
Semua itu perlu proses, perlu perjuangan, perlu bersabar. Seperti ibu-ibu bisa hadir di sini juga perlu proses, bersabar ya Bu ya. Alhamdulillah dipanggil dan diberikan kesempatan. Dan Bapak pemirsa di rumah bagi yang sudah mengisi formulir dan mendaftar lewat WhatsApp, mohon bersabar. Itu tumpukannya udah banyak sekali. Itu yang formulir. Yang lewat WhatsApp itu sudah 25.000 lebih. Udah ganti HP. Iya, ngeheng terus. Hang. Tim kita tuh sampai juling-juling baca satu-satu. Ya karena harus dibaca diteliti satu-satu. Jadi kalau nggak asal dilewat-lewatin nggak. Jadi kalau yang sudah kirim tapi belum dipanggil bersabar saja dulu ya. Karena ada juga yang lewat HP itu bilang, Ustadz saya sakit bisul gitu. Gimana coba? Udah aja. Udah aja. Gimana? Harusnya detail kan? Harusnya detail. Nama ini pekerjaan ini, masih single apa enggak? Perlu itu single atau enggak? Perlu. Ustaz. Tadi dulu itu Ustaz Zaki. Itu Ustaz Zaki. Dari tadi di situ. Iya. Sini Ustaz sini. Lagi ikut ngaji. Oh ibu ikut ngaji. Weh, jangan ikut ngaji. Ustaz Zaki tepuk tangan nih Ustaz Zaki Mirza. Ceramah ini. Lagi ngaji lagi enak-enak ngaji Iya udah di sini aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat. Ya alhamdulillah. Ketemu lagi nih. Iya teman lama ya. Nggak bosen-bosen. Insya Allah enggak lah. Iya, alhamdulillah. Enak kursinya. Iya, empuk. Iya nih betul. Kasihan ya duduk di Ini nggak bisa nyender nih ngejeplak gitu. Iya benar. Alhamdulillah. Nyaman Lagi kursinya, ngaji. nyaman. Nyaman, enak. Mau tukeran? Enggak usah sini aja udah. Saat ini kita lagi ngebahas tentang itu. Jangan lelah untuk berbuat baik. Kebetulan datang jadi termasuk ini berarti Ustadz tidak lelah berbuat baik juga ikut pengajian situ. Oh iya. Karena kan dulu banyak belajar dari beliau. Iya, dulu kan sama Ustaz Zaki juga ya. Iya. Contoh kebaikan, salah satu yang saya belajar dari beliau dari dulu, kebaikan beliau ini, kan saya anggap beliau guru. Ya, tapi nggak pernah mau dicium tangan. Wih subhanallah, ditarik terus. Ditarik lagi. Iya. Takut diambil cincinnya Iya kali. itu. Gak pakai. Itu kan kebaikan yang ringan banget Ibu ya. Artinya belajar rendah hati dari beliau. Dulu sebelum nemenin beliau saya emosian. Sampai sekarang Ustadz masih bilang, Ustadz Zaki masih sering jengkel. Bener, lagi ngeliat nenek-nenek begini jengkel banget saya. Tapi ya jadi ngaji lagi, belajar lagi. Apalagi sekarang kan mungkin kayak saya saat lebih sering mungkin ceramah kemana-mana nyampein ya. Tapi kan untuk belajar nyentuh hati tuh banyak berbuat baik lagi susah. Ya, Kayak tadi saya belajar dari bapak-bapak di sana tuh yang ngasih saya tempat duduk. Ya. Itu kebaikan juga loh. Yang suatu saat bisa jadi Allah ganti di saat naik bis atau kereta si bapak tiba-tiba ada ngasih tempat duduk. Jadi ngasih tempat duduk aja bisa menjadi sebuah kebaikan. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Itu kebaikan banyak banget bisa. Alhamdulillah ya. Kode terus nih Ustadz nih. Iya kode nih. Alhamdulillah. Tapi berarti berbuat baik itu bisa kita sebut hablum minanas? Iya, hablum minannas, hablunallah itu akan jadi satu sebenarnya. Iya, ada hubungannya. Hablum minannas nanti dapatnya di akhirat. Bisa aja nanti dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia. Benar, jadi kayak ini Ustaz Zaki memberikan sesuatu hal yang baik. Kan nggak tahu nih suatu yang baik. Dan satu niatnya karena Allah. Tahu saya berikan ini karena memang ada dalilnya. Ada dalil. Jadi tidak hanya cuma sekedar kasihan, ada dalil. Iya. Nah kemudian setelah itu dengan niat karena Allah Ta'ala memberikan sesuatu. Suatu ketika putra-putranya udah mulai gede, nanti ada sesuatu ditolong, ini ditolong. Itu Buah dari kebaikan. Salah satu. Saya tidak bilang bahwa itu keharusan. Enggak, ini salah satu aja. Karena Allah itu memberikan suatu kebaikan itu banyak. Makanya istilahnya kalau kita itu memberikan sedekah, Allah itu akan membalas 10 kali ada. Tetapi kapan Allah membalas kita belum tentu tahu. Nah inilah yang saya ceritakan. Jadi nggak bisa kalau momennya kita itu sedekah 1 juta dapatnya 10 juta. Enggak. Bukan matematika. Bukan matematika. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Bisa. Karena memang itu pernah saya alami.
Dan beberapa dari santri-santri saya tuh ngalamin. Kadang-kadang ketika efeknya datang baru kita gini, oh ini kali ya buah dari kemarin saya sedekah. Insya Allah seperti Dibalik, itu. Kalau bukan berarti diingat kita ya. sedekah supaya nanti dapat 10 kali lipat. Nggak bisa. Boro-boro kalau gitu. Iya, nggak bisa. Iya. Nggak bisa seperti itu. Iya. Begitupun seperti Ustaz tadi, tiba-tiba anak-anak kita sehat, anak-anak Iya. kita hormat. Baru kita flashback, oh alhamdulillah mungkin karena kita dulu juga hormat sama orang tua. Iya benar. Seperti itu. Seperti itu. Makanya kalau kita sering ada di arena gelanggang pertarungan ini ya. Sama. Iya. Jadi kalau ada anaknya yang sakit sebelum akil balik, nah itu memang orang tuanya lagi bertengkar. Memang benar. Makanya kita harus hormati suami, hormati istri, hormati orang tua sehingga anak kita aman. Itu salah satunya buahnya itu di situ. Ya. Siapa menuai, dia memanen, istilah orang-orang pada umumnya itu. Menuai sama menanen itu sama. Sama. Siapa menanam. Maaf ya Ustaz, Nggak kan apa-apa. manusia tak luput dari kesalahan. Sama. Mau tuker di sini? Nggak usah. Oke, tapi menanamkan semangat untuk berbuat baiknya itu loh. Kadang-kadang kita naik turun ya, keimanan kita juga. Karena gini sih, kita tuh belajar lagi dulu dari beliau. Kita kalau berbuat baik sama orang lain, terus kepengen orang lain itu berbuat baik sama kita, kayaknya tipis deh. Maksudnya lebih sering sakit hati ibu ya? Wah mang iya gitu. Pengalaman biasa itu Ustaz. Kita baik sama tetangga, ngasih sayur sop gitu kan. Kan dicontohin Siti Aisyah kalau masak kata Rasulullah suruh dibanyakin kuahnya. Kuahnya supaya bisa bagi-bagi. Nggak bisa bagi-bagi. Ini kuah semua daging nggak ada gitu kan. Di Korean mana daging? Terus kita ngarepin supaya dibalas kalau ngasihnya mungkin semangkok, biar dapat 2 mangkok lah gitu. Ditungguin sehari, 2 hari. Yang tadi Ustadz bilang, karena kita ngitungnya pakai matematika manusia. Ini mana sop nggak nongol-nongol ya. Kemarin 1 mangkok, 2 mangkok. Kayak kan jadi kesel. Ini boro-boro, mangkoknya juga enggak. Ngedumel. Jadi ngedumel. Tapi kalau semakin diikhlasin, semakin dilepas aja. Udahlah, biar Allah yang balas. Masih lupa aja udah. Bener. Ya. Malah semakin ikhlas kayaknya Allah jadi semakin sayang. Karena gini, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kalau kita mau disayang sama Allah, kuncinya gampang banget. Sayangin aja semua orang yang ada di sekeliling kita. Iya. Makanya kan ya kita belajar dari siapapun Ibu ya. Nggak usah beda-bedain tukang, ini tukang sapu, ini tukang catering, ini tukang parkir, nggak usah. Karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi kebaikan mereka lebih banyak loh dari kita. Iya. Lebih ikhlas, tahajudnya lebih khusyuk, puasa sunnahnya lebih rajin. Kita ya kayak saya mungkin ustadz doang gayanya gitu kan. Tapi bisa jadi ya nggak ada apa-apanya lah, masih sering jengkel kata ustadz, masih sering marah Hanya ya. Allah yang tahu siapa yang berhak. Tapi ustadz tahu juga sih emang saya bener Iya. saya Bisa kebaca juga. bisa kebaca. Jadi Iya. kayak gini tuh memang pengen ngaji lagi sih ya. Iya. Karena selama ini mungkin lebih banyak tahu teori, tapi hal-hal ringan ini kan banyak yang beliau kasih contoh lah. Oh ternyata ayatnya ini kebaikannya contohnya kayak gini gitu. Iya. Dan bukti nyata juga efeknya seperti apa. Ya alhamdulillah. Tapi berbicara mengenai memberi, jadi kalau kita sudah memberi, bagusnya kita tuh lupakan apa yang telah kita berikan. Iya. Tapi ingat ketika orang memberikan apa kepada kita. Jadi Jangan jangan pernah sampai, lupa ya. Apa? Kebaikan dari orang jangan pernah dilupain. Jangan pernah lupa. Tapi ketika kita berbuat kepada orang, udah lupakan saja. Dan sampai ntar diungkit-ungkit. Dulu aja gue kasih bla 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 itu. bla bla. Sakit hati banget. Yang kedua lagi, kadang-kadang kan di bulan Ramadan tuh kan ini beberapa bulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Itu yang namanya anak yatim, aduh sehari bisa beberapa tempat dipanggil sini, panggil situ. Lewat Ramadan hilang, nggak pernah ada yang menyantuni lagi. Emang ya itu semangat untuk menyantuni anak yatim. Jangan ketika di bulan Ramadan saja, di hari-hari tertentu saja harus dipelihara terus. Tapi saya boleh nanya nggak? Kan saya lagi belajar juga. Itu saat supaya kita nggak cuma di bulan Ramadan nih. Kan semangat Bu Ramadan ya. Semua sedekah, jadi orang baik sebulan. Iya. Nah itu biar istiqomah nih saat jadi orang baik itu kira-kira kalau orang yang kebaikannya cuma sementara biasanya suka dapat sakit apa nggak San? Secara kesehatan? Kalau kebaikannya sementara, insya Allah selama ini yang saya amati enggak. Cuma itu akan menjadikan apa namanya ya?